Nah, kita bertemu lagi pada materi IPA ya, berkaitan dengan hukum Newton tentang gerak. Ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, kita akan simak hukum 1 Newton terlebih dahulu ya. Hukum 1 Newton itu dikenal dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, sebagai ilustrasi, di sini ada sebuah mobil ya. Ada sebuah mobil yang sedang mengangkut barang yang berada di atasnya. Kemudian mobil itu menabrak mobil lain. Nah, apa yang terjadi? Barang tersebut terlempar, ya. Kenapa bisa demikian? Contoh yang kedua. Di sini terdapat sebuah mobil yang direm mendadak ya karena ada sapi yang lewat. Maka apa yang terjadi pada penumpang di dalamnya? Kita akan terdorong ke depan ya. Nah, dari ilustrasi tersebut kita sudah mengenal apa yang disebut dengan inersia atau kelembaman ya. Keadaan yang dipertahankan benda dapat berupa keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan ya atau kecepatan konstan. Nah, setiap benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Yang awalnya benda itu diam, maka akan tetap diam, atau kalau awalnya benda itu bergerak, maka dia bergerak dengan kecepatan konstan. Jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan, menjadi sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F itu apa sih? Sigma F itu merupakan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan bahwa sigma F sama dengan 0 ini memiliki arti bahwa benda itu sedang diam ya, awalnya diam tetap diam, atau benda bergerak dengan kelajuan yang konstan ya. Nah, berikutnya kita coba. Kalau misalkan kita punya sebuah gelas ya, kita letakkan di atas meja, lalu di bawah gelas itu kita letakkan kertas. Kemudian kertas itu kita tarik dengan cepat ya. Apa yang terjadi? Nah, kamu bisa mencoba menjelaskan peristiwa tersebut dengan hukum Newton ya. Nah, pada awalnya gelas yang berada di atas meja itu diam ya. Kemudian kita tarik. Kita tarik itu artinya kita akan memberikan suatu gaya pada kertas. Nah, kita tarik secara cepat. Apa yang terjadi? Gelas tersebut tetap berada di atas meja. Ini menunjukkan bahwa benda yang awalnya tadi diam, meskipun dikenai gaya, dia akan tetap diam ya. Itu maksud dari kelembaman atau inersia ya. Berikutnya hukum 2 Newton. Nah, contohnya itu ya. Misalkan kita sedang mendorong meja, kemudian meja itu bergerak. Kemudian contoh yang kedua, benda yang diam kemudian kita tendang dengan gaya kecil. Dan berikutnya, bola itu kita tendang lagi dengan gaya yang lebih besar. Apa yang terjadi? Iya, betul. Kalau kita tendang dengan gaya yang kecil, maka pergerakan dari bola ini juga akan tidak jauh ya. Meluncurnya tidak akan jauh. Berbeda halnya jika kita tendang dengan gaya yang besar, maka dia bisa melambung jauh ya. Cepat atau lambatnya bola ini meluncur itu dipengaruhi oleh gaya yang diberikan ya. Jadi apabila gayanya kecil, percepatannya juga kecil. Kalau gayanya besar, maka percepatannya juga besar. Nah, bisa kita tuliskan sebagai
nilai dari percepatan itu sebanding dengan besar dari gaya ya, atau sigma F ya, atau jumlah gaya-gaya yang bekerja ya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya akan semakin besar pula. Demikian sebaliknya. Nah, benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau kita tuliskan pernyataan ini ya dalam bentuk persamaan, akan menjadi percepatan benda sebanding dengan besar gaya dan percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda ya. Kalau massa benda itu semakin besar, percepatannya akan semakin kecil ya, atau sebaliknya. Nah, kalau kedua rumus ini kita satukan, maka akan menjadi ini ya, bahwa A sama dengan sigma F ya, jumlah gaya-gaya dibagi dengan massa benda ya. Jadi yang ada di sini adalah jumlah gaya. Yang ini adalah massa benda ya. Nah, persamaan ini kalau kita ubah bentuknya bisa menjadi, nah ini ya, sigma F sama dengan M kali A ya, dimana sigma F adalah jumlah gaya atau resultan gaya yang satuannya Newton ya, massa benda lambangnya M, satuannya kilogram, percepatan lambangnya A, satuannya meter per sekon kuadrat ya. Berikutnya adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton juga dikenal dengan aksi reaksi. Nah, ini contohnya. Ada orang yang sedang berenang ya. Nah, supaya bisa bergerak ke depan, maka di sini dia harus menggerakkan kakinya ya. Naik, turun, kemudian bisa melaju ke depan. Nah, syarat terjadinya aksi reaksi ya. Aksi reaksi itu ada jika dua benda itu saling berinteraksi. Artinya kalau kita tadi mengambil contoh orang yang sedang berenang, maka aksinya itu adalah kaki perenang yang mengayuh, dan reaksinya adalah dia bisa melaju ke depan ya. Kemudian yang kedua, gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Nah, masuknya apa? Kalau pada peristiwa orang yang berenang tadi, maka bendanya itu yang pertama adalah orangnya sendiri, dan yang kedua adalah air ya. Dan yang ketiga, gaya aksi reaksi sama besar tetapi berlawanan arah ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini contoh yang lain ya. Seorang pelari sedang menjejakkan kakinya pada pijakan ya. Maka kita bisa menggambarkan gaya aksi reaksinya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat, maka gaya aksinya yaitu kaki kita memijak ya, atau menjejakkan pada landasan, dan reaksinya kita bisa beranjak dari pijakan tersebut ya. Nah, gaya aksi reaksi ini memiliki besar yang sama ya. Ini besarnya sama, digambarkan dengan apa ini namanya? Anak panah ya. Kemudian arahnya, lihat ya, arahnya berlawanan ya. Titik tangkap gaya juga berbeda ya. Aksi yaitu
gaya yang diberikan kaki terhadap landasan, titik tangkapnya ada di landasan. Kemudian gaya reaksi tersebut yang ditimbulkan dari landasan ke kaki, maka titik tumpunya ada di kaki, ya. Nah, ini rumusannya. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama tetapi arahnya berlawanan, ya. Kalau dituliskan dengan rumus, F aksi sama dengan min F reaksi. Min di sini menunjukkan apa? Arah yang berlawanan, ya. Menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, berikutnya contoh seorang pemanah. Maka kalau kita lihat, aksinya yang mana coba? Kalian pikirkan dulu. Aksinya berupa tangan si pemanah ini menarik anak panah ke belakang, ya. Titik tangkapnya ada di mana? Di sini, ujung dari anak panah. Kemudian reaksinya apa? Anak panah ini mampu meluncur, ya. Semakin kuat tarikannya atau semakin besar gaya yang diberikan, maka anak panah ini akan meluncur semakin jauh, ya. Nah, berikutnya adalah pengenalan gaya berat, ya. Setiap benda yang berada di permukaan bumi ini akan memiliki apa yang disebut gaya berat, ya. Gaya berat ini disebabkan karena apa? Gaya gravitasi bumi, ya. Semua benda yang berada di permukaan bumi itu memiliki berat, ya. Nah, yang dimaksud dengan berat itu sendiri apa sih? Berat benda itu adalah ukuran besarnya gaya gravitasi terhadap benda tersebut. Kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan, gaya berat itu kita lambangkan dengan huruf W, ya. Kemudian di sini ada percepatan gravitasi, ya, yang disimbolkan dengan huruf G. Nah, karena tadi gaya berat itu didefinisikan sebagai ukuran dari besar gaya gravitasi yang diterima oleh benda tersebut, maka dapat ditulis sebagai G sama dengan W dibagi M, ya. Perbandingan antara berat dan massa benda, ya. Persamaan ini juga bisa ditulis sebagai W sama dengan M kali G. Jadi ini tinggal dikalikan silang, ya. Maka W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat benda, sedangkan M adalah massa benda, sedangkan G adalah percepatan tadi gravitasi bumi, ya. Gravitasi. Nah, nilai dari percepatan gravitasi di permukaan bumi itu sekitar 9,8 Newton per kilogram. Atau supaya kita lebih mudah dalam perhitungan, kita bulatkan menjadi 10 Newton per kilogram, ya. Nah, selain satuan Newton per kilogram, maka percepatan gravitasi bumi ini juga memiliki satuan yang sama seperti percepatan benda, yaitu meter per sekon kuadrat, ya, sama saja. Nah, berikutnya bagaimana sih menggambarkan gaya berat? Nah, tadi setiap benda memiliki gaya berat, ya. Setiap benda yang berada di permukaan bumi itu memiliki gaya berat. Misalnya di sini ada sebuah box atau kotak yang kita letakkan di atas meja. Maka gaya beratnya kemana arahnya? Pasti akan selalu ke bawah, kemanapun atau apapun permukaan yang menjadi alas dari box ini. Mau itu mendatar, ataupun itu miring, ya, ataupun itu secara vertikal, ataupun dibalik keadaan bendanya, posisi bendanya. Maka arah dari gaya berat ini akan selalu menuju ke pusat bumi, ya.
Nah, berikutnya, gaya normal. Apa sih gaya normal? Nah, kita ilustrasikan ada sebuah kotak yang diletakkan di atas lantai, ya. Nah, gaya normal itu timbul karena apa? Interaksi antar partikel-partikel, ya. Partikel pada apa? Pada dua benda yang saling bersentuhan, ya. Contohnya apa? Kotak yang diletakkan di atas lantai. Gaya normal juga memiliki arah yang tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Kalau kita gambarkan, nah seperti ini ya. Nah, gaya normal itu yang mana? Yang ini, ya. Gaya berat yang mana? Yang ini, ya. Nah, jadi kalau kita melihat skema seperti ini, maka kita bisa mengartikan bahwa benda ini sedang ditarik, ya. Benda sedang ditarik. Ingat, gaya berat arahnya selalu ke pusat bumi, sedangkan gaya normal itu memiliki arah yang tegak lurus terhadap bidang sentuh. Bidang sentuhnya yang mana? Lantai, ya. Tegak lurus. Nah, sekalipun lantainya itu miring, tetap gaya normal memiliki arah yang tegak lurus, ya. Ingat ya, tegak lurus itu kan 90 derajat terhadap lantai, ya. Untuk gaya berat tetap arahnya ke bawah, ke pusat bumi, ya. Nah, gaya normal memiliki satuan Newton, ya. Kalau kita lihat di sini, simbol gaya normal itu juga N. Satuan dari gaya yaitu N juga, tapi N di sini maksudnya berbeda ya. N yang berada di dalam kurung ini merupakan satuan dari gaya, ya. Nah, berikutnya gaya gesekan, ya. Gaya gesekan timbul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan atau bergesekan, ya. Misalnya, saat kita mendorong meja, terjadi gesekan antara kaki meja dengan lantai, ya. Nah, kita dorong, kemudian terjadi gesekan. Nah, kalau kita lihat dari gambar itu, arah dari gaya gesek, ya, arah dari gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan, ya. Kalau kita dorongnya ke kiri, maka arah dari gaya geseknya itu ke kanan. Demikian pula sebaliknya, ya. Nah, kalau kita tarik kotak tersebut ke arah kanan, maka gesekannya ke kiri, ya. Letaknya di mana? Di antara lantai dan kotak ini, di antara lantai dengan kaki meja, ya. Untuk gaya normal dan gaya berat masih sama cara melukisnya, ya. Nah, semakin halus permukaan suatu benda, maka gaya gesekan yang ditimbulkan itu akan semakin kecil, ya. Untuk materi hukum Newton dan pengenalan antara gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan, ini sudah cukup jelas, ya. Baik, terima kasih.